Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih melanjutin pembahasan kita tentang jQuery, dan di video kali ini kita mau ngebahas tentang jQuery hide, show, dan toggle. Nah, sesuai artinya nih ya teman-teman, hide itu kita bisa menyembunyikan elemen yang kita mau, terus show kita bisa menampilkan, dan toggle ini kayak saklar lampu kalau teman-teman nggak ngerti toggle. Jadi kalau lampu itu kita pencet, lampunya hidup, terus kita pencet lagi lampunya padam, pencet lagi hidup, pencet lagi padam. Jadi satu tombol bisa on off. Nah, toggle di sini juga sama. Ketika dia posisinya lagi show, dipencet tombolnya dia bakal hide. Nah, ketika hide dipencet tombolnya dia bakal show. Kalau misalnya teman-teman kurang jelas, nanti di prakteknya bakal kita bikin lebih jelas lagi ya. Oke, kita lanjut pembahasannya. Sebenarnya ini hide, show, sama toggle ini bukan kemampuan jQuery. JavaScript biasa juga bisa hide, show, sama toggle elemen, tapi dengan jQuery ini bisa membuatnya lebih mudah. Kita bisa meng-hide, meng-show, meng-toggle suatu elemen lebih mudah lagi, atau lebih ringkas lagi skripnya. Kalau JavaScript misalnya lebih panjang, jQuery bisa lebih singkat. Langsung aja lah ke prakteknya ya, biar kelihatan gimana perbedaan skripnya antara JavaScript sama jQuery. Oke? Kita mulai dari yang hide dulu ya. Jadi aku udah bikin satu file namanya hide show toggle.html. Ada struktur HTML5 biasa, tapi sekarang di sini aku udah nginstall file jQuery-nya. Terus aku udah bikin suatu div yang punya ID test, yang mana dia stylingnya kayak begini, width-nya, height-nya, dan background color-nya udah di set. Terus aku juga bikin button yang namanya klik saya dan mempunyai ID mybtn yang akan berfungsi atau berguna sebagai event untuk meng-trigger function hide terhadap elemen ini. Nah, jadi kalau aku jelasin secara teknikalnya, ini hasilnya. Karena terlalu kecil aku gedein dulu. Nah, jadi tujuannya ketika ini my button diklik, aku mau kotak ini tersembunyi, dan cara menyembunyikannya aku bakal bandingin dengan cara JavaScript dan dengan jQuery. Setelah bandingin, kita bakal tahu mana yang lebih cepat digunakan, pakai cara JavaScript atau cara jQuery. Oh iya, sebelum lanjut aku mau ngasih tahu dulu ke teman-teman, kalau teman-teman belum pernah belajar tentang CSS dan JavaScript, jangan lanjut dulu video jQuery ini. Teman-teman disarankan untuk belajar CSS dan JavaScript dulu, baru boleh belajar jQuery, karena untuk jQuery ini dibutuhkan pengetahuan dasar tentang CSS dan JavaScript. Kalau teman-teman nggak tahu belajarnya di mana, teman-teman boleh nonton playlist yang udah aku bikin. Ada playlist CSS dan playlist JavaScript untuk pemula. Oke, kita lanjut ya. Ini sekarang aku juga udah nambahin TypeScript, terus manggil sintaksnya jQuery dengan best practice-nya, yaitu menggunakan dokumen ready. Oke, sekarang aku mau bikin event untuk mendengarkan ini. Ketika button ini diklik, kita mau bikin responnya. Karena membuat respon dari event itu dengan JavaScript itu terlalu panjang, jadi untuk mempersingkat aku bakal pakai cara jQuery aja biar cepat. ID mybtn klik function. Nah, teman-teman kalau masih belum tahu tentang ini, boleh belajar di video aku sebelumnya, udah dibahas tentang ini. Oke. Sekarang kita fokus di sini. Aku mau membandingkan dengan cara JavaScript dan dengan cara jQuery. Nah, kita perbandingkan antara JavaScript dan jQuery untuk meng-hide sebuah elemen. Save, kita lihat dulu ya, my button diklik, belum ada efek apa-apa. Nah, sekarang aku mau bikin efeknya. Gimana cara untuk menyembunyikan elemen dengan JavaScript? Caranya kita bisa gini, dokumen get element by ID test,
style display height sama dengan none. Nah, save, kita seharusnya udah berhasil nih. Ketika button ini diklik, maka kotak ini bakal tersembunyi atau terhide. Nah, oke, kita udah berhasil dengan menggunakan JavaScript. Sekarang aku mau bikin dengan cara jQuery, tapi sebelumnya aku komenin dulu ini supaya udah nggak ada efek dari JavaScript hide lagi. Save, refresh, aku klik tombol, udah nggak ada pengaruh ya, berarti kita udah berhasil mengkomen ini, nggak ada efek lagi. Tuh. Nah, sekarang aku mau bikin dengan cara jQuery. Dengan cara jQuery gimana? Gampang banget teman-teman dan ringkas banget. Cukup kayak begini doang. Selesai. Save, refresh, ketika klik tombol bakal terhide. Oke. Jadi intinya kita bisa menghide elemen dengan cara JavaScript dan dengan cara jQuery, tapi perbandingannya lihat aja. Ini dengan cara JavaScript, scriptnya sepanjang ini, sedangkan dengan cara jQuery, scriptnya sepanjang ini. Sedikit sih. Sedikit ini, bukan sepanjang ini. Oke, teman-teman bisa bandingin mana yang lebih ringkas dan lebih simpel penulisan skripnya. Oke, kita lanjut untuk yang show. Nah, untuk yang show ini nggak ada perbedaan teman-teman penulisannya. Kalau untuk yang show, ini non ini diganti jadi block untuk yang JavaScript, atau bisa juga inline, atau bisa juga inline block. Terserah mau pakai yang mana sesuai tujuannya. Kalau teman-teman nggak tahu perbedaan antara block, inline block sama block, boleh nonton di video aku tentang CSS yang display, yang membahas tentang display. Sekarang di sini aku bakal pakai block aja. Nah, ini kita udah berhasil membuat show dengan cara JavaScript. Nah, gimana dengan cara jQuery? Dengan cara jQuery tinggal ganti aja hide ini menjadi show. Udah selesai. Nah, sekarang kita coba. Aku komenin dulu jQuery karena aku mau ngetes dengan cara JavaScript. Save, refresh. Nah, gimana caranya kalau kotak ini udah ke show ya? Kita butuh bantuan jQuery atau JavaScript. Supaya cepat, aku bakal pakai cara jQuery aja biar lebih cepat. Aku bakal bikin default state atau defaultnya kotak ini adalah tersembunyi. Jadi aku bikin bukan my tapi test hide, save, refresh. Nah, secara default kotak udah terhide statusnya. Sekarang aku mau tes dengan cara JavaScript. Kita udah membuat script ini, dan ketika aku klik ini tombol seharusnya bakal muncul. Klik, muncul. Oke, kita udah berhasil dengan cara JavaScript. Sekarang coba dengan cara jQuery. Aku komenin, save, kita lihat langsung seharusnya udah nggak ada efek. Oke, sekarang aku uncomment ini, kita pakai cara jQuery yaitu dengan show. Aku refresh, aku klik, nah dia muncul. Jadi sama aja teman-teman. Aku uncomment dulu. Jadi antara hide sama show, cuman untuk jQuery tinggal ngerubah aja dari hide menjadi show, sedangkan display dari none menjadi block. Oke, jelas ya tentang show. Oke, kita udah selesai ngebahas tentang hide sama show. Sekarang kita mau ngebahas tentang toggle. Nah, di sini bakal kelihatan banget perbedaannya menggunakan JavaScript dan jQuery. Oke, sekarang aku hapus dulu yang defaultnya hide ini, terus aku save dan aku refresh. Udah show, udah kembali kayak semula, muncul. Nah, sekarang dengan JavaScript kita mau toggle. Teman-teman ingat yang udah aku bahas, toggle itu kayak saklar lampu on off dengan tombol yang sama. Nah, dengan JavaScript gimana caranya? Jadi untuk memudahkan, aku bakal kayak begini. Aku bakal tampung ke sebuah variabel yang namanya kotak sama dengan ini. Nah, jadi dokumen getElementById_test ini bakal aku tampung ke kotak supaya lebih ringkas. Ini aku komenin dulu ya. Nah, sekarang gimana caranya? Jadi caranya kayak begini teman-teman. Untuk toggle dengan cara JavaScript agak panjang caranya, kayak begini. If kotak bukan display tapi style display sama dengan
non, then kotak style display sama dengan block, else kotak style, jadi kayak begini, kotak style display sama dengan non. Oke, kita lihat ya, save, refresh, lihat hasilnya. Ketika ini masih show, ketika klik saya dia terhide, ketika klik saya lagi dia show. Jadi kayak saklar lampu gitu, on off, on off kayak begitu. Itu arti dari toggle teman-teman. Jadi satu tombol bisa hide show. Nah, ini dengan cara JavaScript. Sekarang kita mau pakai cara jQuery. Aku komen dulu, aku save dan aku refresh. Ini udah nggak ada efek dari JavaScript lagi. Sekarang gimana bikinnya dengan jQuery? Ternyata dengan jQuery cukup kayak begini aja, toggle. Coba ya, save, refresh, klik nih, klik show, klik hide, klik show. Oke, jadi JavaScript sama jQuery sama-sama bisa toggle. Bedanya JavaScript caranya panjang banget kayak begini, jQuery caranya cukup kayak begini aja. Oke teman-teman, jadi kayak begitu aja video tentang hide, show, sama toggle. Jadi intinya jQuery juga bisa melakukan function-function yang ada di JavaScript, khususnya yang kita bahas di video ini adalah hide, show, dan toggle dengan cara yang lebih ringkas skripnya. Oke, segitu aja yang bisa aku sampaikan teman-teman di video ini. Semoga teman-teman ngerti. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.